Assalamualaikum sahabat pena. Ketemu lagi bareng Byung Islah. Hari ini kita mau main-main ke arena. Pensiun kah, Ustaz? Ya? Pensiun kah? Iya, mau alhamdulillah gitu. Jadi main benar main yang sini gitu. Mana ada di? Baru datang dia. Ini arena seleksi nasional cabang MKQ. Seleksinya berpusat di Balikpapan, tempatnya di asrama haji. Nah, ayo kita lihat di dalam keseruannya gimana yuk. Assalamualaikum. Akhirnya ketemu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari tadi. Baru aja. Baru aja kayak. Baru aja. Kak Ai, semangat. Mana Rizal? Untuk nih, gue aja. Boleh kah ke situ? Boleh kah? Boleh ke situ kah? Ayo Bang Arif, semangat. Nah, wih, cuak, cuak. 1,5. Nggak apa-apa. Santai aja. Terima kasih. Santai guys. Semangat. Semangat ya. Aku terpancing dengan stabil. Aku nggak punya kamera aja kali ini aja. Kalau beli kamera kebanyakan perintilan. Kayak gitu berapa bu? Ini Kita beli berapa? 1,5. Berapa? 1,5. Mana sedidinnya? Iya nak. Sedidin mana? Jadi bisa langsung. Sedidin mana? Oh lagi makan siang. Oh. Terima kasih ya Allah. Aku sangat nemuin gorengan beneran tuh. Aku juga nggak makan gorengan soalnya. Haris, yang Haris ini. Nanti Setting suruh. malah setting. Iya iya iya. Iya, aku bisa kan? Nggak apa-apa, santai aja. Mumpung deket aku datengin. Aku ke depannya Masih bisa. nggak bisa lagi. Aduh. Nggak KFC lagi. Ayo lah. Cantik-cantik. Insya Allah. Kayu. Semangat. Assalamualaikum. Kan cepet sih. Cuma salah penyampaian. Jangan jadi samarin. Iya nak. Oh iya. Dibagi. Iya. Opsional aja. India, Afghanistan juga punya ciri khas, tetapi yang cukup melekat
di mata para petani Indonesia dan khususnya para juri ya. Ini penting. Cenderungannya mana nih? Ini kalau ditahu itu gayanya taklik atau variasi bilang. Contohnya kalau misalnya kita dulu sebenarnya ada Sembilan Ahmad Al-Hasani, Gulam Irhani, Omir Robani, kalau yang penyebaran yang masih muda-muda ada Zokri Abbasi, dan Ismail tapi tingkatnya hilang. Karena kalau taklik putih lain kan beda. Jadi kalau ini silahkan buka di karya-karya kalau buat internasional itu bisa. Kita akan menemukan memang karakternya yang berbeda. Tidak hanya buru-buru, tapi bagaimana menyambung dengan itu beda. Kemudian pada diwani itu ada Irak, ada Aceh, ada Ghazali. Dulu di Indonesia pernah mendominasi Hashim, selanjutnya Ghazali, tinggi-tinggi garakannya, ini sebelah kanan. Tapi pada beberapa tahun selanjutnya seperti kali ini Mas Amatin di kelas hari internasional itu boleh dikatakan 75% itu menganut mazhabnya Izzat, karakternya pendek. Tidak ada baik pendek karena Izzat mengembangkan diwani itu basicnya adalah dari Ibrahim. Walaupun memang penemunya itu Ibrahim unik, tetapi kita tidak tahu persisnya. Tapi bisa Sulaiman yang pernah berbeda itu, kita tidak tahu persis seperti apa. Tapi ketika memang dipegang oleh Ghazali dari Turki pergi ke Mesir mengembangkan maka tampillah dengan karakternya. Ghazali itu lebih tinggi, tentu dengan varian-variannya yang lebih inovatif. Jadi kalau kita lihat Arab berinjak digandoskan itu lebih kadang mungkin dalam tanda kutip tersebut ada ekstrim. Contoh dalam tulisan sin ketemu alif itu akan dia tulis seperti bak rendah. Itu gimana? Dan maksudnya kita tidak ada muka. Nah tentu ketika dalam lomba mau tidak mau memang juri berkhusus ya kita juga harus akomodir ya, karena ini memang ada bahkan lebih tua usianya dari yang hasil. Atau dal yang menakut bertemu dengan sin terus turun dia banyak besar. Atau alif yang menambah lam Istanbul, Istiqomah yang berdoa susah gitu. Artinya ini sangat dinamis kayak itu kembali tanpa ada inovasi lain saat ini. Jadi kita lihat dalam perlombaan internasional di budaya ini kita terkagetnya ada kok bisa ya meraih PI yang sebenarnya tidak temukan. Ada waktu ini main dan wow ketemukan yang dan anak itu nyanyi dan jangan lagi buat tak ada waktu ketemu dengan dia zaka itu luar biasa itu. Dan bagi kita itu memang perlu juga kita melihat, kita tahu mana yang menjadi perkembangan dalam perdiwan khususnya, tetapi juga mungkin perlu disaring ada filter mana yang kira-kira boleh kita aplikasikan di Indonesia. Karena yang kita tulis itu Al-Quran itu kalau terlalu bebas pun nanti khawatir nanti kebablasan sehingga itu sudah tidak bisa dibaca lagi atau diwadi itu sudah bisa dibaca lagi saking sulitnya. Ini kita tidak perlu alif itu tegak di satu, sekarang itu alif bisa ngumpul berputar-putar. Nah kemudian dalam kaitan diwadi jadi ada Yahya Hashim, ada Mustafa Halim. Nah, ini cukup dua ini saja dulu bahasa teman-teman. Khususnya Mustafa Halim, dia kelihatannya lebih kalau Hashim itu badannya agak gemuk, ekornya pendek. Tetapi dalam Mustafa Halim badannya itu agak kurus dan agak pendek, ekornya panjang. Harganya pun lebih luas dan tua, walaupun beberapanya di giginya itu relatif lebih kaku. Itu silakan punya ada kurus lah, terus memahami kejiwaan jari.
Kemudian yang fulus. Nah, kalau fulus jari itu idealnya mengacu pada gayanya turbin. Maksudnya sudah cukup itu karena sekarang yang dulu pada kekuatan mesin gayanya model Said Ibrahim, Muhammad Ibrahim, Husni, sekarang tidak terus. Orang Mesir pun sudah dia balik setir mengajunya ke Turki. Begitu pun yang Irak pun sudah sama juga. Jadi untuk di Warna itu fulus itu sebenarnya sudah dijari, silakan dibuat dari secara detail mendalam kesannya apa ini. Yazid, Evolusi, Halim, Hamid, ini generasi terakhir ya Hamid. Kemudian Hasan Salabi itu boleh, Hasan Salabi masih ikut belas tahun. Karya-karya mutakhirun di tahun Bekas, Muhammad Ocai, Sayyid Al-Abbas, Sayyid Blair, Yilmaz Buron, Golden Tilly dan sebagainya. Justru mereka yang pernah menjadi di internasional itu bisa lebih detail ya. Karena juga ada yang dia mengembangkan sulus tapi udah main dua. Nah, hati-hati ya. Ibaratnya kalau dalam lomba itu, lomba tilawah, ada haflah, ada lomba. Kalau haflah itu terkadang lebih bebas, ada improvisasi. Nah, kita juga melihat karya paling tadi itu juga harus bisa memilih mana yang kira-kira lebih tepat pas atau kita aplikasikan dalam perubahan Indonesia. Nah, kemudian saya lagi ke dekorasi ya. Tadi Mas Kas sudah dekorasi sebagaimana yang tadi disampaikan satu ini sebelum ini yang sudah kami sekarang. Memang kami lihat di dekorasi khususnya putra itu sudah masuk dalam pengasaran. Walaupun masih perjuangan dekorasi lalu menjadi 3 besar dalam panggung sudah untuk kekokohan tulisannya sudah kelihatan, walaupun misalnya sini masih belum disempurnakan silsilatul kalimah mata rantai yang terjadi baca di data akhir itu masih karena ngejar untuk komposisi pas tapi dibaca itu lengkap. Nah ini suatu saat pada perubahan ketika tingkat kematangan kaidah sudah ketat persaingannya, maka yang akan meloloskan pada juara atau tidak itu adalah susunan yang dibaca. Begitu pun kayak lomba tingkat Asia internasional. Nah ini ke depan ini harus statis itu dibaca nih, jangan karena mengejar apa terus udah baca kemudian sama lagi guys kita jangan santai. Nah, itu kemudian dalam kalau tidak salah dalam aturan pedoman jurusan tadi untuk dekorasi lomba filisian yang akan keluar itu adalah fulus akan tampil dan dibilang non fulus yang disiapkan panduan jari atau movie sedangkan jadi turunnya berarti menjadi kunci karena dia menjadi center of interest. Point of interestnya ada dalam fulus catching kan lebih besar porsinya, kemudian juga dari aspek penilaian dia punya nilai lebih dibanding hotel lain sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemul hukut. Ini buktinya kaligrafi kalau di dalam fulus. Cuman yang saya praktikan hampir rata-rata hurufnya sudah mencoba untuk lebih kokoh, tapi atribut seperti hilia, karota masih lemah. Karena itu satu paket. Ya, ada hilia, hilia pada bisa dan kutuban itu harus disempurnakan. Masuk juga harta-harta. Saya rumah aja ada nasi masuk ke situ, ya. Dan pulang di jalan juga ke situ. Ini harus hati-hati. Kemudian variasi rata-rata rumah variasinya masih punya kemudian desainnya hampir rata-rata mengandung paham kata Rasulullah itu biar itu gitu apa itu jadi ini dengan media segitu ya itu mau semua dimakan semua dihabiskan akhirnya karya yang tampil itu terkesan tidak proporsional
karena tidak ada ruang napas. Space harus ada. Space di sana mungkin 3 cm, itu tidak akan dihabiskan. Apalagi mungkin nafsu sampai belakang, nah, itu sisa. Dan idealnya tulisan itu menjadi lebih tampil, lebih menonjol ketimbang ornamen. Jadi ornamen membuat itu pun ornamen itu jangan sampai terkesan ada balapan. Semua ingin sebenarnya tampil. Jadi ada yang naik, ada yang tenggelam. Jadi bukunya itu harus dipertimbangkan. Jadi harmoni warna, psikologi kemudian itu permainan garis, kembang-kembang. Saya kira perlu juga dari sekarang mulai dicoba eksplorasi. Nanti ornamen yang dimasukkan itu coba angkat kearifan lokal, masa dan timur, batiknya apa coba dimasukkan baik aspek warna, kemudian juga ragam ornamennya itu dimasukkan. Itu orang yang mengkaji ini. Nah, itu apa? Dan kemudian yang dekorasi putri ini memang berat sekali. Jadi ada beberapa yang besar kritisi ini. Kalau dekorasi kemudian kita ingin menampilkan diwan jali di tengah, jangan paksakan bentuknya itu oval. Ini sangat rumit dan berisiko tinggi. Mendingan bulat saja. Bulat lebih aman bagi bulan melingkar ataupun biasanya bulat. Kalau begitu repot. Itu pun sama ornamennya terlalu habis. Warna-warnanya bagus, tapi semuanya di balapan. Harus ada center of interest, ada luar dan tenggelam. Jadi pun permainan warna itu harus solid, harus berisi. Beda antara menulis di atas lautan kertas mokokan dengan dekorasi ini. Jadi tulisan itu harus solid, tebal, berisi. Karena kalau dibikin gradasi, kalau nulis pakai kalam kan ada getarannya yang nampak, itu menjadi poin penilaian. Tapi dalam dekorasi belum tentu akan kelihatan indah, makanya mendingan solid saja. Kalau menggunakan terserah mau pakai kuaska atau pakai kalam, tapi ditiban. Kalau memang masih ada kelihatan gelap, tutup lagi. Begitu pun ornamen, karena sistem pakai sablon ya, pakai apa namanya, BBM itu. Dampaknya itu kan kelihatan sih, cat akrilik itu menjadi tipis, tidak berisi. Itu mungkin ada beberapa yang perlu ditutup kembali atau menggunakan poskanya terlalu apa namanya, poska yang sudah lama yang sudah dipaksakan masih dilakukan. Nah, kalau satu lagi dari saya lupa untuk kaidah Kupi ini sementara buat para khususnya di Indonesia, ketika bisa menampilkan karakter kupi yang kaku, kubis, maka sudah dikategorikan sebagai kupi. Padahal kupi sejatinya kupi itu punya faedah tersendiri. Jadi kalau mau menampilkan kupi Fatimi, ya, kupi Fatimi itu ada kupi Muarok, Tefar, Usahro, Taromi, itu kupi dan seterusnya banyak sekali. Itu ada kaidah-kaidahnya, kaidah huruf-hurufnya. Jadi bukan asal goblek, asal menampilkan ini kaku, tidak begitu. Ini ada. Nah, atau kufi morobak. Kalau kufi musafir, kufi mungkin tidak terlepas kalau di dekorasi. Kalau di naskah pun, naskah pilihan tidak tepat. Karena ornamen itu adalah basic dari kufi. Jadi kalau tidak ada kufi, maka tidak wajib ornamen tidak perlu, karena dia menjadi bagian dari kufi. Hingga kufi itu tidak boleh terputus. Ada ornamen tapi kufinya terputus, tidak jadi lah ornamen itu. Nah, ornamen itu bagian dari kufi. Yang sama ini ornamen dalam itu lebih sulit daripada hiasan mushaf. Dulu, saya dulu ini opor. Karena anda peserta atasnya pak, bahannya ini bisa hari-hari berlatihan aja ornamen. Dihilangkan itu tidak masalah kalau memang tidak ada kubis atau seadanya saja. Jangan mengamalkan. Tebak-tebak penanya 7 mili untuk kubi ini bisa lebih dari 1 cm. Wah ini bahaya. Opor termasuk proporsi. Kemudian
pada kontemporer ya, tadi sudah banyak jelas. Jadi kontemporer itu sama-sama juga memiliki kaidah pasti gitu ya. Jadi kalau saya mungkin karya putri ini sudah melegakan, sudah bisa bicara di atas nasional, misalnya punya PR. Tapi yang bagus itu harus melakukan empat. Ada yang bisa jadi yang ini berpaling empat itu yang akan dilatih kembali. Jadi tidak hanya kita harus mencoba bagus. Memang kita tidak putuskan 1, 2, 3, 4 urutannya, tapi 4 besar sama saling mengisi. Teknik penguasaan dulu, kemudian juga proporsi. Jadi jangan semua tuh ingin menghabiskan. Dan hampir rata-rata sama itu kan proporsi itu ada proporsi warna, ada warna terang, warna gelap, warna tenggelam, warna bercahaya. Itu memainkan itu yang sangat kurang. Dan pada produk itu mana yang dimensinya kita angkat sehingga nampak sekali dia harus ada shadow yang itu yang sepertinya perlu dimatangkan kembali. Jadi itu sekilas evaluasi dari saya. Sejatinya biasa musab itu lebih menonjolkan tulisan. Selain juga porsinya 60%, dia juga menjadi inti dari sebuah karya. Lubul lauha fi surah, itu dalam suratnya, teks surat di dalam ayatnya. Kemudian ornamen itu sebagai vibrasi cahaya. Hanya dulu biasa musab itu sebagai simbol cahaya itu adalah jarum. Jarum yang lihat musab pada abad-abad zaman Abbasiyah, Umayyah kan begitu. Nanti kita memang sudah mulai itu, karena teman-teman terus berinovasi, tetapi harus kembali lagi, harus baca-baca. Jangan sampai yang asalnya sebagai pancaran cahaya tidak jadi lagi. Berarti kita sudah mereset dalam mencari. Ornamennya sudah luar biasa, bagus-bagus. Tapi itu tadi mana yang mau diangkat ornamennya, mana tenggelam, yang mana yang dikurangi. Dan lagi kalau beliau berpikir itu ada yang diangkat, berarti background itu ada shadow. Supaya nggak sadar masih kayak berantem warna-warna ini keluar sebenarnya. Selain tulisan naskah, juga yang menggunakan pada judul surah. Selain naskah, kalau sulus di atas bawah itu sulus. Kalau dibagi jali ya dibagi jali. Nggak usah komplos, jadi jelek di atas sulus dan bawah berjali. Ya kan, bisa jadi mungkin dikatakan, mohon maaf ya akan orang ada ini. Kompak saja, bukan kompak. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi, masalahnya harus sempurna. Dan itu menjadi modal masuk kita. Jadi nggak ada pilihan lagi selain nasi batu fulus dibagi jali farisi. Dan kalau dibagi rasanya nggak kuat. Kita tuh udah cukup. Nah, harus tiba-tiba. Jadi itu banyak gitu. Nah, jadi itu ya. Terus tapi ngurusin dulu. Kayak itu. Pahit-pahitnya saya pernah juga, walaupun ini bukan cara yang dididik ya. Udah kami jadi joki aja. Saya dapat yang jago di hiasan masak, bantu buatnya, kamu pelajari. Itu bisa. Bisa terjadi. Tapi kalau tulisan nggak bisa. Jadi ini artinya porsi dalam latihan harus betul-betul matching dan kebutuhan kita bisa. Jadi selama kita memang punya keinginan, you can dan kita mau berusaha apa ya? Namanya meladani di kepadaan. Dulu dengan bisa saja mungkin dari saya, mohon maaf. Kita berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia hasil karya seleksi nasional tahap 1-nya. Buat sahabat pena yang mau lihat hasil karyanya lebih detail, boleh langsung cek postingan teman-teman yang ikut seleksi ya.
Oke sahabat pena, sampai sini dulu ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Eka Sahabat Pena dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.